Bentar ya, suruh fotokopi dulu, ada motor lewat. Hai teman-teman, kali ini kita ketemu lagi sama Mas Ferry dengan obrolan yang sengaja saya minta Mas Ferry, karena saya lihat Mas Ferry lumayan bersemangat dengan kasus yang ada. Jujur, saya akan membicarakan tentang, atau kita akan ngobrol tentang ya yang lagi rame diomongin ya, apa, foto seikhlasnya, bayar seikhlasnya, foto sepuasnya. Ya, karena saya sebagai penulis buku bisnis fotografi, buat saya itu adalah dunia bisnis. Ya, jadi itu hanya ya nggak apa-apa juga sih ada orang memulai bisnis dengan seperti itu ya, tapi secara etis tidak etika ya, karena boleh dikatakan mengganggu situasi bisnis yang ada. Nah, saya ngikuti perkembangan itu dan menarik, dan kadang-kadang saya tertawa sendiri ya. Nah, sekarang saya mau tanya dengan teman saya nih, Mas Ferry. Ya, Mas Ferry juga mengamati, jadi kita sama-sama mengamati. Gimana Mas Ferry? Selamat sore nih. Selamat sore. Oke, kita ngobrol lagi nggak apa-apa ya. Di tempat yang sama dengan kostum yang berbeda. Dengan kondisi yang berbeda. Dengan kondisi yang berbeda. Ya Mas, gimana Mas? Dengan ramenya, bayar seikhlasnya, foto sepuasnya di dunia bisnis fotografi, ditambah lagi dengan situasi yang ini paceklik berat ya dengan COVID nih. Kita nggak tahu sampai kapan COVID ini berlangsung ya. Sementara pembatasan gerak juga sama pemerintah kita tambah dibatasi. Ditambah lagi ada cerita bayar seikhlasnya. Itu kan tanda tanya tuh, apa boleh 10.000, apa 5.000, kan kita itu masih belum jelas sebetulnya. Tapi teman-teman sudah ngangkat kasus ini tanpa jalan keluar, ya kan? Jadi malah jadi kayak gimana ya, debat kusir yang nggak jelas kalau menurut saya. Ya. Gimana menurut Mas Ferry itu gimana Mas? Oke Mas, Mas Ferry ngomong, saya ngopi deh. Seperti biasa. Seperti biasa. Ya gini Mas Tirto, kalau menurut pendapat saya sih ya, persis seperti yang Mas Tirto bilang, bahwa ini adalah kita akan membicarakan masalah bisnis fotografi. Bisnis fotografi. Ada dua tuh, bisnis dan fotografi. Betul. Ya, bisnisnya sendiri dalam konteks yang namanya bisnis itu kan orang cari uang ya. Ya. Orang cari uang. Kalau menurut saya sih, menurut saya pribadi nih, saya nggak tahu yang lainnya akan seperti apa ya. Tapi kalau menurut saya orang yang namanya orang cari uang itu pilihannya ada tiga ya. Dia bisa kerja, ya, dia bisa minta-minta, dia bisa ngerampok. Wah, ya kan? Ya betul. Nah, itu konteksnya sama tuh, cari uang. Cari uang. Ya. Yang mana yang paling sah nggak tahu kita. Ya, itu tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Dan ya, tentunya yang nomor satu adalah moralnya masing-masing orang itu ya. Dia akan pilih yang mana. Tapi sekali dia pilih, itulah yang akan mencerminkan kepribadian dia, kan gitu ya. Apakah dia akan bekerja, apakah dia akan minta-minta aja, atau dia akan ngerampok. Nah, jadi kalau dalam masalah ini saya pikir ini adalah pilihan si X ini ya, yang menjalankan bisnis ini. Dia memilih untuk mencari uang dengan cara seperti ini, ya, menawarkan jasanya dengan imbalan seikhlasnya. Ya, memang nggak ada ukurannya ikhlas itu seberapa ya. Tapi itu agak ya tadi ukurannya nggak ada ya, abu-abu. Tanya kiai juga bingung ya. Iya kan, jadi betul bahwa kita mau bayar 10.000 kayak mau bayar 100.000 nggak ada urusannya. That's not the point ya. Jadi artinya
lo seikhlasnya ya udah. Nah sekarang pertanyaannya apakah itu lazim atau enggak, kan gitu ya. Nah itulah yang saya bilang, balik lagi itu adalah kepertimbangan moral sebetulnya ya, pantas atau enggak nih saya berada di satu komunitas usaha yang sama-sama yaitu fotografi. Ya saya nggak tahu ini sebetulnya tanggapan saya ini juga masih agak berat sebelah ya, dimana saya nggak tahu nih alasan si orang yang memiliki bisnis ini apa sehingga dia bisa menerapkan sistem ini. Saya dalam konteks ini saya tidak mengcover both side, itu sebetulnya nggak imbang ya. Ini artinya pendapat saya pribadi. Kita nggak tahu persis kan. Betul, alasan dia apa? Strateginya ini apa gitu. Ya, bagaimana dia bisa sampai menerapkan ya sistem ini. Tapi kalau buat saya, kita lihat aja harusnya ya seperti yang Mas Tirto bilang, pembahasan ini, obrolan ini tidak ada ujungnya ya, tidak ada solusi. Tapi saya pikir ya kritik juga nggak usah selalu ada solusi kan ya. Tapi yang karena kritik itu kan sebetulnya mengutarakan kenyataan kan seperti itu. Ya. Kenyataan ini seperti ini nih. Gitu, dan itu ya. Kenyataan menurut kacamata si pengkritik. Ya, karena betul. Mungkin dia melihat kenyataan yang ada. Ya. Kok lo begini sih? Betul. Kenyataan yang ada itu apa? Kenyataan yang ada adalah bahwa komunitas fotografi ini resah kan gitu ya, keberatan dengan hadirnya fenomena ini nih, kebijaksanaan ini. Memang wajar, kalau buat saya sih wajar, karena saya sendiri sebagai praktisi dan dulu pernah berkecimpung di dunia bisnis yang seperti ini, membisniskan ya jasa saya, expertise saya sebagai fotografer, dan saya pernah merasa layak untuk mendapatkan imbalan jasa yang ukurannya tidak seikhlasnya kan gitu ya. Saya punya ongkos produksi, saya beli modal ya kan, saya beli kamera, beli film, beli apa segala macam, sehingga saya berkesimpulan bahwa ini mesti balik, ini mesti dihargai orang, terutama keterampilan saya ya, yang saya dapat dari belajar, saya dapat dari kursus, saya dapat dari mana-mana ini, mohon bisa dihargai kan seperti itu. Nah tiba-tiba sekarang muncul orang yang saya nggak tahu, saya betul-betul karena saya nggak kenal ya sama pelaku bisnisnya ini, apakah dia seorang fotografer atau dia pure businessman aja ya. Feeling saya sih dia pure businessman ya, sehingga apresiasinya dia terhadap pekerja dan pelaku praktisi fotografi ini tidak terlalu layak saya anggapnya ya, karena dia begitu tuh. Kalau buat saya ya ini duit receh, ayo aja deh ya, dia lantus bisa menyewa tempat, dia bisa beli alat, dia menggaji pegawai fotografer, dia menggaji pegawai administrasi misalnya gitu, dan dia mengizinkan orang untuk membayar seikhlasnya aja, karena itu bukan keahlian dia soalnya memotretnya ini. Kalau saya melihatnya setelah rame dan saya kembali lagi ke buku saya, setelah saya pelajari, moga-moga saya nggak salah ya, orang yang terjun ke bisnis fotografi itu ada tiga kelompok orang. Satu, fotografer yang memulai masuk ke komersial fotografi. Biasanya dia mulai dengan garasinya dia atau ruang tamunya dia dijadikan studio. Ya, itu fotografer yang memulai. Dan biasanya dia berhitung kapan alatnya balik modal, kapan ininya itu. Dan ini dia nggak mungkin dia ada bicara bayar seikhlasnya. Jadi dia penuh dengan perhitungan. Lalu ada pemodal, businessman. Dia punya modal, dia lihat fotografi ini sebuah bisnis yang menarik, dia invest di situ. Dia invest, dia gaji fotografer, ya, atau dia didik fotografer. Jadi ada karyawannya di sini. Nah, yang ketiga adalah orang yang cukup uang banyak, terjun ke komersial fotografi, tapi dia nggak butuh uang, dia cuma butuh publikasi.
eksistensi dirinya. Oke. Nah, kalau tadi fotografer mulai dari garasinya, itu memang pure dia menekuni bisnisnya. Kalau yang satunya orang kaya ini terjun ke komersil cuman kepengen publikasi namanya, eksis, ini nggak apa-apa. Karena si orang kaya ini akan bosen, dia pasti pindah hobi yang lain. Nah, yang paling berat adalah orang yang pemodal meng-hire fotografer. Fotografer dijadikan karyawan dia. Nah, akhirnya dia, karena dia otaknya adalah cari untung, dia pakai strategi-strategi yang mungkin ini salah satu strategi dia, bahwa awalnya studio dia seikhlasnya, tapi begitu mulai banyak klien, baru pelan-pelan dia pasang harga yang sesungguhnya. Nah, itu bisa kayak jadi buat saya ini nggak usah terlalu ditakuti, karena ada masanya gitu. Sampai kapan? Karena kalau saya hitung, terjun di bisnis fotografi itu nggak bisa seikhlasnya. Dia mau balik modalnya berapa lama? Sementara kamera kita kan ada nilai susutnya, komputer kita ada nilai susutnya. Jadi yang namanya tadi bisnis dan fotografi. Secara bisnis kan ada overhead yang harus dihitung setiap bulan. Ya, kalau dia bayar seikhlasnya, berapa uang yang terkumpul dalam sebulan? Apakah bisa untuk bayar listrik? Apakah bisa untuk bayar gaji? Nah, kalau pemodalnya nggak kuat, ini kan pasti nggak berapa lama juga sudah selesai itu. Tapi kalau ini pemodalnya kuat, nggak apa-apa deh, setahun begini terus, yang penting kita terkenal. Pada saat sudah terkenal, baru kita pasang harga yang benar. Nah, itu bisa kayak gitu. Nah, dari sisi bisnis ya. Tapi dari sisi dunia fotografi komersil, ini berbahaya. Kenapa? Tadi persaingannya jadi nggak sehat. Yang lain yang ngitung dengan perhitungan yang benar, ini perhitungannya saya katakan nggak benar karena dia modalnya kuat. Nah itu, jadi kembali lagi kayak Mas Ferry bilang, kita mau yang mana nih? Kalau menurut saya sih, ya ini strategi bisnis ya. Jadi kalau kita ributin, nggak ada ujungnya. Mendingan kita perbaiki, kita introspeksi kita, gimana nih? Gitu. Karena ada barang, ada harga. Nah itu udah hukum malam tuh. Gitu. Kalau saya gitu. Jadi buat saya ya nggak perlu lah kita sampai ini fungsinya komunitas dan asosiasi. Dia harus menjelaskan pada teman-temannya kalau mau terjun ke bisnis fotografi gimana step-stepnya, sehingga teman-teman yang modalnya pas-pasan itu bisa jalan. Jangan sampai teman-teman yang modalnya pas-pasan diambil sama pemodal hanya dijadikan karyawan. Kan kasihan itu. Ya Mas Ferry kan ngalamin kan, bikin studio sendiri. Di situ kita betul-betul punya kebanggaan yang aku punya studio nih. Kan kasihan dia punya keterampilan fotografi tapi jadi karyawan. Gitu Mas Ferry. Gimana Mas Ferry, dengan kondisi yang ada itu? Saya setuju dengan Mas Tirto ya, bahwa ada 3 tipikal dari bisnis orang yang berkecimpung di bisnis fotografi ini. Itu makanya saya bilang tadi pembicaraan saya ini menjadi agak kurang seimbang, karena saya nggak tahu nih dia tipikal dari mana. Tapi dari uraian Mas Tirto ini saya bisa berkesimpulan bahwa kelihatannya sih gitu ya. Ini menurut saya jadinya kan. Kalau menurut saya sih kelihatannya sih orang ini memang cuma sekedar bisnis aja, sekedar cari uang aja, memanfaatkan modalnya untuk seperti tadi menyewa ruko, membayar orang dan lain sebagainya. Dia tidak peduli dengan siapa itu fotografer dan apa ininya, apa yang dia harus bayar untuk keahlian itu, sehingga dia menerapkan sistem seperti ini. Nah, inilah justru yang membuat keresahan yang di teman-teman fotografer lain yang kriterianya masuk ke dalam kelompok nomor 1 tadi, ya kan? Praktisi yang mau mencari uang dengan keahliannya dan modal barang yang dia punya, kan gitu ya.
ada penyusutan dan lain sebagainya. Ini kalau yang dalam kasus ini mungkin orang ini tidak memperhitungkan ya, ada penyusutan atau bodoh amat deh ya. Udah, iya kan? Istilah sekarang tuh ngebakar uang. Iya, kamera rusak ya udah berganti aja, kenapa sih? Gitu ya. Buat dia nggak ada masalah kan? Ya kan kalau nggak mau kerja sini ya udah cari ganti, nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Pokoknya yang penting ini ada cara gua. Mas Tito sebut tadi ya bakar uang ya, dia ini aja. Nah inilah justru yang membuat dalam tanda kutip persaingan itu menjadi tidak sehat. Betul. Padahal dia sih tidak bersaing, dia sih nggak ada niat untuk bersaing. Tapi gue sih iseng aja bakar duit kan gitu ya. Lingkungan dunia merasa bisnis fotografinya, ya merasa tersaingi. Kenapa ini menjadi tidak baik? Saya pernah kemarin nulis di wall FB saya ya, dan di akhir cerita saya di wall saya itu saya menganalogikan kondisi di mana ada satu lembaga besar, kita cut dulu deh kayaknya ini tukang ngamen lewat nih, dan di akhir cerita saya itu yang saya tulis di FB saya itu saya menganalogikan keadaannya di mana misalnya ada suatu lembaga seperti Sate House Senayan misalnya ya, dia tidak merasa terusik dengan kehadiran tukang sate di pinggir jalan, gerobak, ya. Dan si gerobak juga tidak merasa tersaingi, ya, dengan tempat makan yang seperti itu. Mereka jalan masing-masing, mereka punya marketnya masing-masing. Tapi keadaannya sama-sama jual sate, cuman keadaannya yang pertama adalah mereka sama-sama cari uang, menjual barang yang sama, sate, ya. Tapi mereka punya pangsanya masing-masing. Ya. Mereka tidak ada persaingan. Tidak ada persaingan di antara mereka. Ya masing-masing punya marketnya udah tanpa sadar tuh udah terpisah. Terpisah sendiri-sendiri. Ya. Yang akan jadi masalah seandainya si Sate House ini tiba-tiba buka gerai di samping tukang sate pinggir jalan. Itu jadi gara-gara tuh. Terus dia tulis deh, ya, yang makan di sini makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Baru masalah itu namanya, kan gitu. Nah, jadi di sini juga begitu. Apa sih yang jadi masalah? Orang dia punya modal kok, dia punya duit. Betul. Itu haknya dia dong untuk cari. Iya betul. Caranya kan gitu. Nah, sekarang yang mengusik teman-teman ini kan adalah cara, kan gitu ya. Saya juga di lain kesempatan saya menulis di FB saya ada bahwa nilai profesionalisme seseorang itu kan ditentukan oleh 3 hal. Ya, dia punya skill, dia punya knowledge yang baik, tapi yang paling penting adalah attitude-nya. Ya, attitude ini yang paling penting. Kita nggak bisa ada dalam satu ranah bisnis yang sama, sementara attitude kita mau menang sendiri, kan gitu. Nggak bisa. Kita nggak lihat teman-teman yang lain usahanya seperti apa. Nah, itu karena tadi dia memulai bisnis ini bukan sebagai fotografer, tapi sebagai benar-benar orientasinya adalah tanam modal, untung. Ya. Nah, biasanya orang-orang kayak bisnis itu dia punya perhitungan yang untung juga belum tentu loh. Ya, punya perhitungan kan dia gitu. Mungkin perhitungannya oke, saya nanam sekian puluh juta, sekian tahun balik modal. Nah, itu perhitungannya juga karena dia bukan fotografer, kadang-kadang meleset. Betul. Tapi kalau teman-teman yang memang awalnya hobis fotografi atau fotografer terus terjun, pasti dengan perhitungan kamera gue sekian, kamera gue sekian. Ya, karena kita juga nggak bisa ya, tidak bisa membenarkan alasan si pelaku bisnis ini bahwa dia berniat untuk amal, misalnya gitu ya, membantu konsumen yang tidak mampu, gitu misalnya. Supaya bisa motret di tempat dia, nggak bisa begitu, karena kenyataannya apa, yang datang ke tempat dia bukan orang miskin kok, kan gitu. Dan dia juga mengakui bahwa oh enggak, gue nggak dibayar 10.000 kok, gue dibayarnya lebih dari 10.000. Lah ya, aku berarti nggak usah dibantu orangnya kan, gitu ya. Jadi itu sih cuman alasan ngeles aja kalau menurut saya sih. Tapi intinya adalah bagaimana lo bisa tega melakukan satu bisnis dengan memanfaatkan orang-orang yang punya potensial seperti fotografer lo, ya, untuk bekerja di tempatmu. Kemudian ya udah, asal lo punya duit aja deh, lo gaji aja, gitu kan. Tapi nggak layak lah ya kalau buat saya. Secara etika nggak layak ya, tapi bisnis ya itu bisnis.
dia berani berjudi Iya. dengan rugi atau tidak ruginya gitu. Iya. Itu judinya lebih gede itu. Iya kan? Karena dia berani sekian tahun itu seikhlasnya. Sementara teman-teman yang starting awal udah pakai tarif kan. Ya itu Iya. itu kan itu ya, jadi kalau saya bilang ini dunia bisnis fotografi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Segmentednya harus kita perluas gitu. Ya kan? Jadi nggak mungkin deh nggak kebagian. Bisnis fotografi itu kuenya besar sekali dan belum habis. Oke. Ya, wedding fotografi itu semua main di wedding ya nggak apa-apa kok. Perkawinan banyak benar gitu. Nah, tinggal gimana kita, apa kita kerjasama dengan perias pengantin, gedung, tukang bikin undangan. Nah, itu kan strategi dagang lagi kan. Seperti saya bilang tadi, baliknya kan ke cara. Betul. Ke cara, ya boleh, sah-sah aja, gitu. Cuman kan cara yang jadi masalah caranya sekarang. Nggak etis. Ya, itulah yang meresahkan teman-teman ya. Dan saya paham ada banyak sekali ya yang tanya sama saya gitu, pendapat saya gitu. Dan lalu ditanya pendapat saya, wah, kalau buat saya itu kriterianya sudah melecehkan profesi saya tuh, gitu ya. Tapi balik lagi saya berpikir kalau dia fotografer gitu. Ya. Dan kelihatannya dia bukan fotografer, ya udah. Kalau saya analisa kayaknya nih dia bukan fotografer, cuma orang punya modal dan memanfaatkan fotografi ini kayaknya bisnis menarik nih. Betul. Dia invest di sini. Ya. Tapi ya startingnya mungkin bisnisnya juga dia nggak melihat sebagai suatu bisnis yang menarik ya, karena dia nggak ini. Tapi dia melihat ini paling gampang untuk mencari popularitas, paling gampang untuk mencari nama ya. Setelah ini gua akan bangun suatu empire business melalui fotografi dengan cara yang seperti ini. Ya, ya kalau Mas Tito bilang di satu sisi ini dia gambling ya, dia judi dengan ini, tapi dia menjual keikhlasan orang lain kan gitu ya. Saya nggak paham tuh yang gitu. Konsepnya tuh kita nggak masuk lah ya situ ya kan? Nggak paham tuh ya antara ikhlas sama judi sama apa, nggak tahu deh tuh, campur-campur. Kalau saya berpikir gini, yang namanya bisnis itu kan pasti ada perhitungan-perhitungan. Pasti orang bisnis kan niatnya cari untung dong pastinya kan, nggak mau udah terjun bisnis dia rugi. Ya kan. Nah, kalau benar-benar niatnya cari untung dengan harga jual yang seikhlasnya, ini bukan harga jual. Ini bukan cari untung namanya. Iya, karena apa? Pada saat kita bikin prediksi atau break even point segala macam, itu akhirnya jatuhnya kan ke harga jual. Iya. Berarti kita jualnya segini nih. Kalau kita jual segini, berarti kita harus berapa kali kita motretnya? Baru bisa tutup. Ya, itu yang bisa dihitung tuh ya. Ya, itu perhitungannya kan. Ya, saya berhitungnya begitu ya. Tapi kalau dia punya modal kuat, mungkin ini udah harga jualnya kecilin aja deh. Gak apa-apa kita, kalau hitungannya orang lain 5 tahun balik modal, kita mungkin bisa 10 tahun. 10 tahun itu jatuhnya ke harga jual, jadi lebih murah. Tapi ya gitu, setiap minggu dia harus motret. Mas Ferry kan ngalamin kan, motret pabrik setiap hari enggak kan? Sekali 2 kali tapi dengan harga yang kita tentukan, kita udah cukup gitu loh. Sebulan motret pabrik 2 kali juga udah cukup. Betul. Ya kan itu yang sebetulnya harus teman-teman pahami juga. Jadi dengan adanya orang yang menjual seikhlasnya, biarin aja. Sampai berapa lama dia mau bertahan seperti itu? Ya kan, pasti nanti hilang kemakan waktu. Nah, pada saat dia hilang kemakan waktu, kita jangan goyah. Ini ibaratnya ombak di tengah laut nih. Ya, jadi kita tetap bertahan dengan harga kita dan kualitas kita. Betul. Begitu dia udah nggak ada, jangan sampai kita sibuk membangun harga baru. Karena kita berusaha menyaingi yang seikhlasnya itu, kita nurunin harga kita juga. Jangan gitu loh. Kita tetap dengan harga kita dan kualitas kita. Itu kalau saya bilang, karena ya fotografi itu, bisnis dan fotografi itu sebenarnya ya agak repot kalau kita nggak ngerti dunia fotografi. Betul, itulah makanya. Jadi kalau saya bilang memang keresahan teman-teman ini terusik lebih karena jalur bisnis yang dia pilih, ya kan?
jalur bisnis yang dia pilih, karena di sekitar dia ini banyak praktisi yang berbisnis ya dengan keahliannya, dengan modalnya sendiri. Nah, inilah yang saya kira mengusik. Jadi kalau menurut saya janganlah gitu ya, janganlah kita masuk ke dalam suatu kondisi atau suasana di mana banyak pelaku-pelaku yang punya apresiasi baik terhadap bakat, terhadap usaha, keringat mereka untuk mengumpulkan modal, kemudian dilecehkan dengan cara seperti ini. Saya tidak menyembunyikan ya kekecewaan saya dengan bisnis ini. Ya, dan memilih kata melecehkan ya, karena kalau buat saya sebagai praktisi, saya betul-betul juga merasa tersinggung, karena saya tahu banyak adik-adik saya, banyak teman-teman saya yang dengan jerih payah ya mengumpulkan, yang baru bangga modal dengan dunia fotografi komersil, baru memulai kan punya kebanggaan. Sebetulnya pendidikan ini baik bukan hanya buat pelakunya saja yang mencari uang atau keuntungan di bidang fotografi ini, tapi juga untuk konsumennya. Ya, konsumennya juga mesti belajar untuk menghargai profesi kita. Konsumen itu kan sebetulnya ngikut aja kan. Betul. Ya, kalau dia memanfaatkan apa yang ditawarkan. Ya, kalau kita merendahkan diri kita, ya kita dianggap rendah. Betul. Ya. Tapi kalau kita bukan berarti terus pasang bendera tinggi-tinggi ya. Di satu sisi sebetulnya konsumen tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Cuman yang namanya apresiasi ini adalah tanggung jawab semua orang, semua pihak. Pengkarya maupun penikmat viewernya yang melihat itu pendidikan tentang apresiasi ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Nah, inilah yang saya kira juga hal kedua yang menyinggung teman-teman adalah bahwa si pembisnis ini dia tidak mendidik konsumen untuk menghargai profesi kita, kan gitu ya. Nah, gampang lah motor ini, lu seikhlasnya aja lah, nggak perlu mahal-mahal. Apalagi digital gitu ya kan, lu seikhlasnya aja lah, ngapain lu pasang-pasang harga gitu misalnya gitu ya, itu kan nggak baik ya, itu nggak bisa begitu caranya. Jadi kita juga mesti punya cara untuk bisa mendidik konsumen bahwa profesi ini layak mendapat apresiasi dan mendapat imbalan jasa yang layak, kan gitu ya, nggak bisa seenaknya aja. Ya, dan saya berharap kehebohan ini nggak usah diperpanjang lagi. Dalam artian ini akan hilang begitu aja. Ya. Seperti tadi saya ingatkan bahwa teman-teman yang sudah memulai dengan harga yang hitung-hitungan yang benar, jangan goyah dengan pesaing yang harganya sangat rendah sekali. Jangan kita ikut menurunkan harga. Kenapa? Kalau menurut perhitungan saya, mereka akan hilang. Karena modalnya lama-lama habis, nggak balik modal duitnya. Begitu mereka hilang, kita udah turun harganya. Karena mencoba menyaingi harga rendah. Jadi saya sarankan tetap aja. Karena tetap orang akan memilih. Betul. Ya, memilih mana yang dia suka gitu. Ya. Itu aja. Jadi mungkin teman-teman yang masuk di bisnis ini agak shock juga ya. Ini orang gila juga nih ngasih harganya, terus bisa kesana semua nggak? Gue nggak kebagian dong. Sebetulnya nggak juga gitu. Ya. Karena fotografi itu iklan paling mujarab adalah mulutnya klien. Begitu dia motret di studio saya dapat kenyamanan segala macam, pasti dia akan cerita. Oh, di Mas Tirto aja motretnya enak, walaupun harganya agak mahal. Nah, itu pasti terjadi. Ya, tapi kalau harga murah, saya udah bisa nebak. Servisnya tidak seperti yang kita berikan. Itu udah hukum alam lah gitu. Nggak mungkin harga murah terus dia pakai servis yang premium. Nggak mungkin. Jadi kita nggak usah takut. Saya bukan tapi kita tetap menjaga suasana bisnis yang ada,
Tapi ini bakal hilang dengan sendirinya gitu. Ya. Sama seperti orang yang jatuh dari langit, saya katakan. Dia uangnya banyak tapi cuma butuh publikasi, itu lebih merusak lagi sebetulnya. Ya. Motor kena gue nggak usah bayar deh, wah cilaka itu kan. Nah kita pernah ngalamin tuh ketemu fotografer kayak gitu kan. Tapi akhirnya apa, hilang begitu aja dia. Ya. Nah, itu. Jadi ya kalau saya mungkin Mas Ferry sependapat ya bahwa ini ya inilah dunia bisnis gitu. Betul. Jadi kita bolehlah shock dikit, kaget bolehlah gitu. Tapi jangan terus kita nurunin harga untuk mengejar dia, salah. Tetap aja dengan harga kita gitu. Karena masing-masing punya perhitungan yang berbeda kan. Sewa rukonya aja udah beda harganya. Kamera yang dibeli aja udah beda harganya. Akhirnya modal udah beda. Akhirnya harga jual beda lagi. Betul. Ya mungkin yang juga menjadi kekhawatiran teman-teman adalah kita nggak tahu sampai kapan dia akan bertahan kan, betul. Ya. Kalau memang betul bahwa ntar lama-lama dia akan hilang sendiri, kapan gitu kan ya. Ini kan keburu diambil porsinya gitu ya sama bisnis seperti ini. Jadi saya di satu sisi saya bisa mengerti kekhawatiran dan keresahan teman-teman ini. Ya kalau saya kuncinya kuatkan strategi marketingnya, pemasarannya. Betul. Harus kuatkan itu dulu. Karena di COVID ini nggak ada orang belanja. Gimana caranya di COVID ini kita tetap menguatkan? Studioku masih ada nih. Itu caranya. Jadi tetap kita marketing kita harus tetap jalan. Ya, karena contoh kemarin saya diundang perkawinan. Hotel itu tamunya cuma 50, dibatasin. Itu ada fotografernya mas, 2 orang. Saya tanya masuk fotografer, gimana mas? Masih bagus, order wedding. Masih pak. Jadi terus harganya gimana? Ya normal aja kan. Jadi nggak ada masalah. Ya, jadi kalau strategi marketingnya masih jalan, dia ngasih kartu nama di hotel, di ini, itu tetap orang butuh foto soalnya. Ya itu. Jadi buat saya kekhawatiran ini oke lah ya, tapi nggak usah jadi ketakutan sekali gitu loh. Nggak perlulah sempet laporin aja ke ini lembaga ini supaya persaingan bisnis. Ini fotografi. Ya. Jadi kalau apalagi kalau ada teman-teman di komunitas, harapan saya komunitas itu mengedukasi anggotanya. Betul. Kalau mau terjun ke komersil harus begini. Ya. Itu jadi menarik. Oke, Mas Ferry ya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa didengar oleh banyak orang. Iya, jadi membesarkan dan menginspirasi. Ya, menginspirasi. Jadi ya ini bisnis lah. Oke ya, sip ya. Siap. Thank you. Makasih teman-teman ya. Ya moga-moga ya gimana ya, serba salah sebetulnya. Susah seperti Mas Ferry bilang, obrolan ini ujungnya adalah kembali kepada teman-teman. Hati kita ada di mana? Kalau kita mau terjun ke bisnis, berhitunglah yang benar. Sehingga jelas modal kita berapa, kita jualnya berapa, keuntungannya berapa. Ini bisnis yang menarik, fotografi. Dan kalau bisa lebarkan. Jangan hanya di satu segmen. Ya, macam-macam lah, banyak pekerjaan fotografi yang belum disentuh. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan tunggu obrolan kita tentang dunia fotografi berikutnya. Oke, terima kasih Mas Ferry. Jaga kesehatan. Jangan kapok. Ingat 5M. 5M. Oke. Masih ya.